Halo, saya Handoko Wisnuwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Serajum adalah program Corporate Social Responsibility Maestro untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Malam hari ini adalah episode ke-288 yang berjudul Future Ready, ya, yang akan bercerita tentang perusahaan-perusahaan yang siap untuk menghadapi masa depan. Jadi mudah-mudahan dengan ini kita tambah pengetahuan tentang apa sih sebetulnya yang perlu disiapkan di masa depan ini. Ada 9 poin yang terbagi dalam 3 kategori. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat Anda semua yang menonton, baik yang saat ini live maupun yang menonton tunda, baik di Facebook maupun nonton tunda di YouTube setelah ini dipostingkan. Baik, saya akan langsung, jadi izinkan saya menggunakan PowerPoint. Ya, Serajum 288. Bentar ya, saya keluarkan dulu dari memorinya. Yes, future ready. Oke, sudah terlihatkah? Oke, sayanya belum terlihat karena masih terlalu kecil. Saya juga harus membesarkan diri adalah baik teman-teman semua. Ini kita akan mulai. Ya, sekali lagi selamat malam, Future Ready. Oke, organizing for the future. 9 keys to becoming a future ready company. Ya, mengorganisasikan untuk masa yang akan datang 9 kunci untuk menjadi perusahaan yang siap untuk di masa yang datang. Ini artikelnya diambil dari McKinsey, ya. Silahkan kalau mau diakses. Kalau Anda berpikir bahwa ini baik untuk Anda, boleh. Kalau Anda berpikir bahwa mau dong dijelasin, silahkan kontak Mia di 0858 1-nya 4 kali 2121. Baik, mari kita masuk materi. Pesan sponsor dulu. Materi ini direkam dan kemudian dimasukkan atau dipostingkan di Handoko Maestro, adalah kanal YouTube edukasi. Silakan subscribe dan jangan lupa pencet bel. Jangan lupa juga kasih like, kasih komen, sharingkan. Nah, ada 9 organizational imperatives yang memisahkan perusahaan-perusahaan yang future ready dengan kerumunan yang cuma biasa aja, ya. Jadi dibagi menjadi 3 kategori, yaitu who we are, siapa kita, ya. Jadi itu penting sekali kita tuh untuk menjadi future ready adalah tahu, to strengthen, memperkuat identitinya. Ada 3 poin yang akan dibahas, nanti akan ada detailnya. 1 adalah take a stance on purpose, ya. 2 adalah sharpen your value agenda, dan 3 adalah use culture as your secret sauce. Ya, jadi ini penting, ya, dan selama 2 tahun terakhir pandemi ini kami banyak sekali mengerjakan ini, strengthen identity ini, ya. Jadi nanti kita cerita, ya. Nah, bagian yang kedua bicara soal apa? How we operate, prioritize speed, ya. Bagaimana kita beroperasi mengutamakan yang namanya kecepatan. Jadi nomor 4 bicara soal radically flattened structure, nomor 5 turbocharged decision making, dan nomor 6 treat talent as scarcer than capital, ya. Ini nanti kita akan terangkan juga. Jadi tahu diri kita siapa, tahu bagaimana kita beroperasi, dan yang ketiga adalah how we grow. Jangan cuma beroperasi doang, tapi bertumbuh. Build for skill, ya. Adopt an ecosystem view, build data-rich tech platform. 9, accelerate learning as an organization, bukan learning as an individuals. Ya, ini nanti kita akan bahas lagi. Ya, ini naskahnya bercerita tentang ini. Pemenang Nobel si Ronald Coase berpendapat bahwa perusahaan ada untuk menghindari biaya transaksi pasar bebas. Perusahaan yang hanya terpaku pada keuntungan akan kehilangan pijakan terhadap organisasinya.
Organisasi yang siap menghadapi masa depan mencapai hal ini dengan 3 cara, kata si Koos tadi. Mereka memahami tujuan mereka dengan jelas, purpose. Mereka tahu bagaimana menciptakan nilai, mengapa mereka unik dan mengapa mereka unik. Dan yang ketiga adalah mereka menciptakan budaya yang kuat untuk berbeda dan berbeda, yang membantu menarik dan mempertahankan orang-orang yang terbaik. Itu yang ketiga. Nah, kita akan bicara soal yang nomor 1, take a stance on purpose. Budaya berkinerja terbaik tahu bahwa organisasi yang bekerja terbaik tahu bahwa tujuan merupakan faktor pembeda dan harus dimiliki. Yang menarik adalah apa? Yang bagian dari 9 ini ada sekitar 5 atau 6 yang kami kerjakan justru selama pandemi menjadi banyak. Ya, perusahaan yang siap menghadapi masa depan bertujuan menarik orang yang untuk bergabung dengan organisasi tetap di sana dan berkembang. Ya, ini nanti ada kaitannya dengan tadi, scarcity atau kelangkaannya itu adalah pada talent, ada pada bakat, bukan pada modal yang lain. Ya, terus kalau kita melihat lanjutannya penelitian McKinsey, ini karena artikel McKinsey menemukan bahwa yang menggunakan menjalani tujuan mereka di tempat kerja 4 kali lebih mungkin untuk melaporkan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi daripada mereka yang mengatakan tidak. Jadi involvement, tingkat keterlibatan lebih tinggi kalau mereka itu pada saat bekerja mereka menjalani tujuan mereka, purpose mereka. Nah, ada 2 tentu saja adalah yang paling banyak adalah bagaimana membawa yang pasukan yang ada itu. Tentu saja kok bisa merekrut orang yang agar supaya sesuai dengan purpose-nya. Yang kedua, atau mereka tertarik dengan purpose-nya daripada company, atau kita membuat yang sudah ada untuk menjadi tertarik sehingga mereka itu menjadi involvement-nya lebih tinggi. Ya, tujuan membantu orang menavigasi ketidakpastian, menginspirasi komitmen, dan mengungkapkan potensi pasar yang belum dimanfaatkan. Ya, organisasi yang siap untuk masa depan akan jelas mengartikulasikan apa yang mereka perjuangkan, mengapa mereka itu ada, dan menggunakan tujuan sebagai perekat untuk menghubungkan karyawan dan pemangku kepentingan. Nah, ini yang kalau perekatnya itu berupa uang misalnya, semata-mata uang, maka menjadi masalah ya. Kami ketemu di satu perusahaan yang kita berharap waktu itu membantu, setelah kita masuk, baru bantuan yang tingkatnya awal, kami merasa bahwa kayaknya perikatnya itu agak sedikit finansial, bukan sedikit sebetulnya lebih finansial dibanding yang lainnya. Maka kita berpikir agak sedikit nggak cocok ya dengan cara berpikir atau mungkin mazhab kami, sehingga kami tidak teruskan. Sharpen your value agenda, ya, perusahaan yang siap untuk masa depan menciptakan agenda nilai, peta yang memisahkan ambisi dan target perusahaan ke dalam organisasi seperti unit bisnis, wilayah, lini produk, dan kemampuan utama. Ya, hal ini buat perusahaan-perusahaan dapat mengatur asuhan di mana nilai diciptakan di organisasi, apa yang membedakan perusahaan dari yang lain, dan bahkan apa yang mungkin mendorong kesuksesannya di masa yang akan depan. Kalau tadi kita bicara soal purpose, biasanya diwujudkan dalam bentuk vision-nya daripada company. Kita melihat yang di sini adalah sudah menajamkan ya agenda-agenda terkait dengan values. Ya, nanti ada kaitannya juga dengan nilai-nilai yang ada di perusahaan. Jadi kalau kita bicara soal tujuan tadi adalah masyarakat adil dan makmur, maka dasarnya adalah Pancasila. Ini adalah values-nya, nilai-nilainya. Nah, teman-teman semua, kuncinya adalah menggunakan agenda nilai untuk fokus pada upaya organisasi dan menanamkan apa yang benar-benar penting dalam diri setiap karyawan. Ya, teringat sebelum pandemi, gitu ya, kami selama sudah tahun ke-11 untuk membantu, misalnya salah satu contohnya adalah BCA untuk menanamkan nilai-nilai lagi, ya. Jadi nilai-nilai mereka ada, terus kemudian kita mesti jabarkan dengan cara yang unik kepada youngsters, generasi muda mereka, dalam bentuk program di mana saya ajak mereka nonton film, tapi pada saat nonton film kita menguraikan dan menekankan nilai-nilai yang penting yang harus ada. Dan itu jumlahnya sudah 17.900, sedang dalam proses untuk menuju 20.000, dan ternyata di-stop oleh pandemi pada saat presentasi yang terakhir adalah
14 Maret 2020, ya, 2 hari menjelang PSBB waktu itu, ya. Jadi kita akan coba lihat ketika organisasi dapat memanfaatkan kejelasan ini, mengetahui dengan tepat apa yang membedakan mereka dari orang lain, hasilnya sangat kuat dan sulit untuk ditiru. Balik lagi, nanti ada kaitannya dengan modal gampang, ya, tapi orangnya menjadi sulit. Ya, ini contohnya yang di Apple, ya. Terus kemudian nomor 3 bicara tentang use culture as your secret sauce, ya. Saya masih ingat salah satu materi yang saya pakai untuk menanamkan program di BCA itu adalah yang namanya secret ingredients, ya, karena mengambil istilah dari waktu itu adalah film Kung Fu Panda, ya. Di dalam film Kung Fu Panda diceritakan tentang bahwa ayahnya cerita soal secret ingredients yang datangnya dari pikiran. Kalau kita percaya bahwa kita itu spesial, maka kita akan spesial, gitu ya. Nah, ini juga ya culture itu sebagai secret sauce, ya. Setelah tujuan dan nilai, agenda selanjutnya adalah budaya. Perusahaan yang berkembang di masa depan akan membedakan diri mereka dalam hal budaya. Jadi kalau Anda itu ketemu dengan seseorang, terus kemudian Anda bisa bilang, ini kayaknya dari perusahaan ini, maka sebetulnya ketahuan sekali bahwa budaya perusahaan itu luar biasa, karena bisa dikenali dari budayanya. Ada perusahaan-perusahaan yang lebih berpikir soal dibanding budaya, dan tidak apa-apa sebetulnya. Itu untuk jangka pendek sih oke, jangka menengah mungkin masih oke, tapi untuk jangka panjang kekuatannya adalah di tadi, di visinya, di nilainya, dan kemudian akhirnya menjadi yang namanya cultures. Bagian 1 dan 2 dan 3 ini, ya, who we are, ya, siapakah kita, ini berbicara soal itu. Saya akan berbicara ke bagian yang sub yang kedua, ya, tapi kita akan coba selesaikan dulu terkait dengan culture, ya. Budaya adalah seperangkat perilaku, ritual, simbol, dan pengalaman unik yang menggambarkan bagaimana kita menjalankan sesuatu. Para pemimpin yang berharap dapat menciptakan budaya kinerja yang kuat perlu memulai dengan memasak secret sauce tadi, yang unik untuk organisasi mereka sendiri. Nah, selama pandemi, ya, dan besok jam 10 kami akan ada meeting dengan satu company lagi yang akan bicara tentang tindak lanjut setelah sosialisasi budaya. Dan saat ini di meja kerja kami ada 3 company yang bicara tentang budaya. Ada yang membangun, ada yang meremajakan, dan ada juga yang baru. Tadi sudah ada yang bangun, ada yang meremajakan, dan ada yang mengkomunikasikan ulang untuk bisa menjadi merefresh. Ya, jadi kalau meremajakan berarti ada perubahan-perubahan. Kalau merefresh artinya dengan nilai yang sama, tetapi direfreshkan. Bahan utamanya perilaku yang spesifik dipatuhi oleh karyawan di semua tingkat perusahaan, semua tingkat, bukan tingkat-tingkat tertentu. Semua function, bukan function-function tertentu. Semua karyawan menjalankan budaya pada saat melakukan pekerjaannya, bukan hanya ada dalam slogan yang ditempel di dinding atau ada di website-nya daripada sosial mereka, ada website-nya mereka, atau di sosial mereka, atau bukan hanya ada di laporan tahunan mereka, tapi dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, ini yang tidak mudah, ya. Dan sayang sekali ada 1-2 company yang kita udah ingatkan, tapi rasanya tidak peduli, lebih mengejar finansial daripada itu. Ya. Nah, kalau bagian tadi itu bicara soal who we are, sekarang how we operate, ya, di mana di dalam kasus ini, ya, yang diprioritaskan adalah kecepatan. Kecepatan menjadi penting. Nanti kapan-kapan kita akan bahas, ya, materi yang judulnya adalah Speed as a Strategy. Ya, mengamati organisasi yang siap di masa depan, Anda akan melihat kecepatan sebagai budaya. Speed as a part of the culture. Ya. Bahkan Anda akan mendengar kata-kata increasing the clock speed, metabolic rate, dan bias for action. Ya, ini biasanya terminologi yang dipakai untuk berpikir tentang budaya. Nah, tentang kecepatan. Tadi poin 1, 2, 3 di sub 1, di sub 2 bicara tentang radically flattened structure. Jadi secara radikal
memendekkan struktur. Jadi bukan membuat ini menjadi struktur yang panjang, akhirnya menjadi birokratis, tapi memendekkan struktur. Nah, ada satu company yang saya agak sedikit ngotot, tapi sampai sekarang belum direspon adalah seandainya saja company itu mau memotong daerah itu, ya dia akan satu aja yang dipotong. Ya, karena daerah itu kalau menurut saya ini dibuat jadi akhirnya terlalu berjenjang, ya. Tetapi mereka masih ragu-ragu karena di situ terkait dengan manusia, banyak manusia, dan juga terkait dengan banyak kepentingan juga. Ya. Model pengoperasian harus cepat, gesit, dan tanpa gesekan, frictionless, ya, untuk menciptakan cara kerja yang mendorong kelincahan, agility jadi penting sekali. Tujuannya bukan untuk menghapus hierarki, tetapi membuatnya kurang penting sebagai mekanisme pengorganisasian. Ya, mengadopsi struktur profit and loss sesederhana mungkin, memperkuat tujuan bisnis dengan manajemen kinerja yang jelas dan kuat, menggunakan pendekatan. Nanti kita akan bahas kapan-kapan tentang helix organization, ya, pelaporan dibagi menjadi 2 jalur akuntabilitas, ya, dan satu berfokus pada stability, satu lagi berfokus pada speed atau kecepatan. Pada stabilitas, manajer mengawasi jalur karir jangka panjang dan pengembangan keterampilan karyawan. Nah, pada yang jalur kedua, jalur kecepatan, manajer melihat pasar, menetapkan prioritas, dan memberikan pengawasan sehari-hari, memastikan orang dapat digunakan secara fleksibel sesuai kebutuhan untuk memenuhi prioritas. Kapan-kapan terkait dengan helix organization akan dibahas, dan mudah-mudahan nanti akan lebih menjelaskan daripada ini. Kalau Anda pengen, saya pengen cepat-cepat dong, kontak aja Mia, 0858 1-nya 4 kali 2121. Model ini memungkinkan karyawan bekerja lebih cepat dan gesit. Wah, ini seru kalau sudah cepat dan gesit, ya. Semua itu yang terjadi. Kita akan teruskan, ya, kita akan teruskan. Ya, masih di kategori yang kedua, terkait dengan masih ujungnya adalah kecepatan, turbocharge decision making, pengambilan keputusan itu benar-benar dicepetin, jangan lelet. Kalaupun ada keputusan yang harus ditunda atau yang tertunda atau yang belum diputuskan, itu harus berupa sebuah keputusan. Memutuskan untuk tidak memutuskan, ini adalah sebuah keputusan. Tapi jangan terus kemudian karena bingung tidak memutuskan apa-apa. Ya, organisasi yang membuat keputusan dengan cepat 2 kali lebih mungkin untuk membuat keputusan berkualitas tinggi daripada pembuat keputusan yang lambat. Kalaupun harus diputuskan untuk ditunda, itu adalah sebuah keputusan, bukan karena nggak tahu caranya memutuskan. Perusahaan perlu mengatur ulang metode default mereka, ya, defaultnya itu dengan mengembangkan bias tindakan dan kemampuan untuk membedakan antara keputusan lintas sektoral dan keputusan yang dapat didelegasikan. Tentu saja kalau kita bicara soal keputusan lintas sektoral harus diambil di atas gitu ya, karena lintas sektoral. Tapi kalau mau bisa didelegasikan, kenapa enggak? Pendelegasian wewenang ini juga tidak mudah. Kami sedang menjalankan ke satu perusahaan yang nanti kita akan meeting hari Rabu tentang bagaimana membuat empowerment kepada bawahan mereka. Yang menarik. Kenapa menarik? Karena kalau kita bicara soal empowerment, yang memberikan empowerment atau mendelegasikan kadang-kadang juga suka gamang, yang didelegasikan suka ngapain ngambil resiko. Nah, itu yang selalu jadi masalah sehingga akhirnya terjadi status quo, pemusatan keputusan di atas. Sebagian besar keputusan harus didelegasikan ke tingkat serendah mungkin. Ya, biasanya diselesaikan dengan cara adanya SOP, dengan job description yang jelas dan sebagainya. Misalnya, sebagian ini contohnya, sebagian besar keputusan operasional Alibaba dibuat oleh tim kecil yang diinformasikan oleh machine learning dan creative application of data. Serem juga ya. Ada kaitannya dengan sudah machine learning. Terus masih di turbocharge ya, eksekutif tingkat C-suite ya. Perusahaan fokus pada kebutuhan yang sifatnya lintas sektoral. Perampingan semacam ini sangat penting untuk meningkatkan kecepatan keputusan. Teman-teman semua. Nomor 6, ya, ini adalah nomor yang terakhir di sektor yang tengah, bagaimana how we operate. Ya, kalau tadi yang pertama
who we are, sekarang how we operate ya. Banyak perusahaan memikirkan kembali strategi bakat mereka. Kenapa? Karena talenta atau bakat itu lebih langka dibanding capital. Ya, perhatikan talenta. Jadi ini perusahaan-perusahaan yang menilai manusia itu bukan sebagai cost, tapi sebagai aset, dan bakat mereka itu adalah kekayaan yang jauh lebih berharga dibanding capital. Nah, kami ketemu dengan satu klien yang pemiliknya masih berpikir dengan cara lama sekali bahwa kalau mau joinan segala macam duit itu berapa gitu kan. Padahal sekarang harusnya bakat lu apa sehingga bisa berkembang. Banyak perusahaan-perusahaan top akan berupaya pada prinsip dasar. Bakat kami adalah sumber daya yang paling langka. Oke, nah masih berikutnya, eksekutif senior dapat belajar dari perusahaan seperti Netflix yang mengatakan bahwa mereka memiliki starts di depan posisi dan di setiap level. Ya, bagi Netflix, pernyataan ini memiliki pengertian budaya perusahaan yang sangat otonom akan menderita dengan menempatkan orang yang salah. Oh iya pastinya. Yang menempatkan orang salah itu masalah. Untuk mengurangi itu terjadi, maka menguasai tikaran untuk yang adequate. Ya. Perusahaan-perusahaan yang siap menghadapi masa depan, yaitu perusahaan yang mengandalkan pasar dan teknologi. Ya. Ini masih ada contohnya dari Nah, di nomor 6 dan pengembangan keterampilan untuk mempersiapkan siswa menghadapi berbagai peran terkait dengan teknologi dan kemudian menghubungkan mereka dengan peluang kerja, termasuk dengan mitra eksternal. Kolaborasi mitra eksternal menjadi penting. Nah, ini bagian ketiga atau menjadi bagian terakhir, ya. Bagaimana kok tadi siapakah diri kita, kedua adalah bagaimana kita beroperasi, di mana speed atau kecepatan menjadi penting sekali, dan nomor 3 adalah how we grow, ya. Bagaimana kita bertumbuh, karena kalau cuma sekedar cepat terus kemudian pertumbuhan nggak ada kan juga percuma. Organisasi tidak bisa begitu saja membuat keputusan tentang identitas atau model operasi mereka dan menyatakan kemenangan seiring dengan peningkatan konektivitas dan otomatisasi, dan seiring dengan perubahan harapan generasi muda, bisnis harus siap untuk adaptasi dengan gesit dan konstan. Jangan cuma sekali-sekali. Melakukannya memerlukan interaksi terus-menerus dengan pemangku kepentingan, teknologi, dan juga karyawan. Cara terbaik untuk memastikan hal ini adalah dengan memanfaatkan ekosistem mitra yang dinamis di luar batas tradisional perusahaan. Nah, ini banyak orang yang masih ragu-ragu untuk mitra yang dinamis di luar batas tradisional perusahaan. Ya, senangannya dengan yang dari dulu begitu. Ya, membuat platform teknologi kaya data yang mendukung pertumbuhan dan inovasi, mempercepat pembelajaran untuk mendorong mesin pencari bakat yang mereka perlukan. Ya, dan seharusnya kalau kita dapat yang berbakat dan baik, maka itu akan menjadi pertumbuhan yang menjadi luar biasa. Nomor 7 adalah bicara tentang adapt. Jadi 1, 2, 3 di bagian pertama, 4, 5, 6 di bagian kedua, dan 7 di bagian ketiga, yang terkait dengan how we grow. Ya, mengadopsi ekosistem view, ya, pengakuan mendasar yang dianut oleh perusahaan-perusahaan top dan yang sulit diterima oleh orang-orang yang lamban, mudah-mudahan Anda enggak termasuk, adalah sumber nilai akan terus berubah. Jadi sumber nilai ini tidak menetap, tidak itu-itu aja, dan jangan terus kemudian dipikir adalah kapital. Ya, organisasi yang siap untuk masa depan memandang mitra sebagai perpanjangan dari diri mereka sendiri. Hubungan ini menampilkan tingkat kepercayaan yang tinggi dan saling ketergantungan untuk berbagi nilai dan membiarkan setiap mitra fokus pada hal-hal yang terbaik. Oke, misalnya ini contoh adalah Amazon, ya. Kalau Anda baca artikelnya Anda akan ketemu terkait dengan ekosistem view-nya Amazon. Ya, ini masih cerita soal Amazon lagi. Nah, kita akan masuk ke bagian nomor 2. Nomor 2 dari bagian ketiga, ya, how we grow, adalah build data rich tech platform. Jadi platform yang kaya akan data mesti dibangun. Perusahaan yang tahan di masa depan menganggap data adalah hal yang serius. Seorang sahabat saya, teman saya satu angkatan waktu di SMA, yang sekarang bekerja di perusahaan yang besar di Amerika, dia bercerita berulang kali menegaskan data is the new oil. Ya, jadi kalau zaman dulu orang ngejar-ngejar nyari oil, ya, atau minyak, sekarang orang-orang ngejar-ngejar data. Bagi mereka, data bukan hanya tentang melaporkan apa yang terjadi dalam bisnis atau menjawab pertanyaan bisnis,
data adalah bisnis itu sendiri. Jadi kalau orang-orang sudah mulai sibuk-sibuk mencari data, Anda harus berpikir bahwa dia berpikir ya lebih jauh daripada yang sudah dilakukan. Ya, ini contoh-contohnya masih masuk di Netflix dan sebagainya. Perusahaan yang siap menghadapi masa depan memahami bahwa data dapat terus memberdayakan keputusan dan agenda nilai dengan cara yang tidak terduga, namun menjanjikan. Ingat ya, data menjadi penting sekali. Masih di nomor 8, Build Data Rich Tech Platform. Untuk masukkan data, organisasi harus menangani serangkaian tugas yang kompleks, menciptakan pendekatan yang menarik untuk tata kelola data. Kalau nggak pinter-pinter ya, data itu bisa menjadi tidak ada harganya karena nggak terlihat ya. Mendesain ulang proses sebagai aplikasi yang sifatnya modular, misalnya teknis sekali, memanfaatkan teknologi berbasis cloud yang dapat diskalakan, ya, dan mendukung semua ini melalui anggaran teknologi yang sifatnya variabel. Ya, ini menarik, ini nggak gampang ya, anggaran teknologi yang sifatnya variabel. Nomor 9, the last but not least, bicara soal accelerate learning as an organization. Memanfaatkan pendekatan baru terhadap data membutuhkan keterampilan DevOps yang modern, serta kemampuan lain yang akan menjadi hal baru bagi sebagian besar pemimpin. Perusahaan perlu mendapatkan pembelajaran yang tepat untuk mendorong mesin bakat mereka dan menciptakan tenaga kerja yang diberdayakan, seperti fail fast, learn, repeat. Ya, ini menarik ya, karena slogannya sesuatu yang berbeda. Untuk mencapai level ini, dibutuhkan penanaman mindset yang berkembang, rasa ingin tahu atau curiosity, dan keterbukaan terhadap eksperimen dan kegagalan. Perhatikan, kegagalan bukan suatu hal yang harus dihindari, ya, harus diterima. Karena kalau kita takut gagal, kita takut mencoba, akhirnya tidak pernah mencoba. Berujungnya gagal juga. Pendekatan ini dan dorongan mendasar perusahaan untuk mengubah pola pikir know it all, tahu segala-galanya, menjadi learn it all, ya, pelajari segala-galanya, adalah simbol dari organisasi pembelajar. Ya, ada organisasi yang penikmat, ada organisasi yang bukan penikmat, yang tidak pembelajar, yang jauh dari pembelajaran. Nah, teman-teman semua, jika Anda ingin penjelasan lebih lanjut terkait dengan ini, tentu saja dalam setengah jam saya tidak bisa menguraikan hal ini dengan detail sekali, apalagi dikaitkan dengan perusahaan Anda. Jika mau penjelasan lebih lanjut, silahkan kontak Mbak Mia di 0858 satunya 4 kali 2121. Mbak Mia di 0858 satunya 4 kali 2121. Teman-teman semua, materi ini direkam dan kemudian akan dipostingkan di kanal YouTube Handoko Maestro yang merupakan kanal edukasi. Bagi Anda yang menginginkan hal-hal yang sifatnya inspiratif, bisa masuk ke kanal Maestro Channels. Anda bisa subscribe dua-duanya, free of charge, silakan saja. Dan jangan lupa nyalakan lonceng, karena ini akan mengingatkan Anda apabila ada materi baru yang di-upload. Ada 9 organisasi imperatif yang akan memisahkan perusahaan yang future ready dengan yang cuma perusahaan biasa. Ya, pertama kali adalah tahu persis who we are, ya, dengan memperkuat identity. Ada 3 tadi saya sudah jelaskan, ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah who we are, adalah how we operate, ya, bicara tentang memprioritaskan kecepatan, ya, terkait dengan struktur, terkait dengan pengambilan keputusan, dan kemudian memperlakukan yang namanya bakat sebagai hal yang lebih langka dibanding capitals. Dan nomor 3 adalah how we grow, ya, jangan cuma sekedar cepat, jangan cuma sekedar punya identitas, tapi bertumbuh. Ya, ada 3 juga yang dibahas. Begitu kira-kira malam hari ini. Mudah-mudahan materi ini memberikan manfaat kepada Anda semua. Tentu saja dengan waktu yang hanya 30 menit. Anda tidak bisa mendapatkan semua. Gampang caranya. Tadi saya kasih linknya kalau Anda mempelajari lebih lanjut.
atau kalau Anda pengen penjelasan lebih lanjut, kita bisa membantu. Ya, tidak harus membantu hanya sekedar menjelaskan, melainkan bisa mendesainkan untuk perusahaan Anda terkait dengan bagaimana men-strengthen identity, bagaimana adalah beroperasi dengan menggunakan kecepatan, dan bagaimana yang ketiga adalah bagaimana bisa bertumbuh. Saya Handoko Wisnuwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating mengucapkan terima kasih kepada Anda atas perhatian Anda selama 30 menit terakhir. Mudah-mudahan materinya bisa memberikan manfaat. Salam.